Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 6B11 ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah etik dengan tema yang kita ambil yaitu illegal content. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Hanifah Amalia, yang kedua ada Novia Sari, yang ketiga ada Riris Tia Rahma, yang keempat ada saya sendiri Sucita Aprini, dan yang terakhir ada Yuanita Setiawati. Lalu di bawah ini ada link blog yang sudah kelompok kami buat. Di sana sudah kita upload, sudah kita posting makalah paper yang sudah kelompok kami susun sebelumnya dengan beralamatkan riristiarahma2022.blogspot.com/2022/06 tugas strip makalah, strip etika, strip profesi, strip kelompok, strip 1.html. Langsung aja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang paper ini sendiri yaitu semakin dewasa ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, disertai dengan banyaknya bermunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk dalam kemudahan dalam berselancar di dunia maya atau yang biasa kita sebut dengan internet. Lalu kecanggihan teknologi tersebut juga diimbangi dengan tumbuhnya dan tingginya tindakan-tindakan kriminal dalam dunia komunikasi dan informasi. Salah satunya adalah cybercrime, merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Sebenarnya dari segi positifnya sendiri dari dunia maya itu tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatifnya pun tidak bisa kita hindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime itu sendiri atau kejahatan melalui jaringan internet. Lalu ada maksud dan tujuan dibuatnya paper ini, yaitu yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang apa itu cybercrime dan cyberlaw dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada pembaca maupun penulis akan ancaman dan bahaya kejahatan cybercrime itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan tugas makalah mata kuliah etik. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yuanita Setiawati. Selanjutnya 1.3 rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Seperti apa hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kejahatan cybercrime? 2. Bagaimana cara menanggulangi kejahatan cybercrime? Bab 2. Landasan teori. 2.1 Pengertian cybercrime dan cyberflow. Pengertian cybercrime berbicara masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya atau cybercrime ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Pada awalnya cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel dalam Suharyanto disebutkan ada dua kegiatan komputer crime. 1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. 2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Pada akhirnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Pengertian cyberflow. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindakan, atau perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyberflow itu diperlunya menurut Sitompul 212.39 sebagai berikut. 1. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan.
Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Cyberflow adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberflow merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2.1.1 Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertian menjadi kegiatan menyebarkan, mengunggah, menulis hal yang salah atau dilarang atau dapat dirugikan oleh orang lain. 2.1.2 Pengaturan cybercrime dalam Undang-Undang ITE. Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau siber, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Pembuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 untuk pelanggaran cyber illegal content terdapat dalam pasal 27 sampai 29 dengan isi pasal 27. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan perjudian. 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan kejahatan atau perencanaan. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau pengasuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atas nama. Pasal 29. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki ancaman kekerasan akan menakut-nakuti dan ditujukan secara pribadi. Pelanggaran siber mengenai illegal content akan mendapatkan pidana dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45, yaitu 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai menjadi masuk dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Bab 3. Pembahasan. Yang pertama, motif terjadinya illegal content. Adapun maksud atau motif pelaku dalam melakukan kejahatan cyber didasari oleh berbagai hal, diantaranya 1. Menjatuhkan moral atau harga diri orang yang memiliki sifat atau kriteria tertentu. 2. Penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik individu ataupun organisasi tertentu. Selanjutnya ada penyebab terjadinya illegal content. Yang pertama, 1. Pihak yang memproduksi dan menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya. 2. Definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya. 3. Pelaku cybercrime susah dilacak sehingga sulit diadili oleh hukum. 4. Dalam pasal perjudian online, para penjudi tidak dikenakan pidana. 5. Dalam pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan hati-hati karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang arogan. 6. Dalam pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen. Sementara di lain pihak, bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Ketujuh, dalam pasal provokasi melalui internet disebutkan informasi yang tidak dijelaskan informasinya seperti apa. Selanjutnya, penanggulangan illegal content. Yang pertama, menambah personel tenaga ahli ke dalam cyber police. Yang kedua, meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap cybercrime. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan illegal content. Bab 4 penutup. 4.1 Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah cybercrime illegal content adalah sebagai berikut. 1. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. 2. Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi atau TI. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 3. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan dari jaringan komputer secara nasional secara internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime pada umumnya dan illegal content pada khususnya, meninggalkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan. 4.2 Saran yang dapat diperoleh dari makalah cybercrime illegal content adalah sebagai berikut. 1. Memperbanyak aparatur hukum yang mumpuni di bidang IT. 2. Bekerja sama dengan lembaga swasta negeri maupun asing dengan tujuan berikut: memperkuat sistem keamanan cyber. 3. Memperbanyak sumber daya manusia yang dialih khusus untuk tujuan cyber.